Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan channel Rahmat Pekan. Insya Allah pada tutorial kali ini yang akan dibahas adalah tentang bagaimana kita melakukan terapi refleksi dasar. Ya, insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, ini ada beberapa catatan sebelum kita melakukan terapi refleksi. Yang pertama, tentu saja pastikan kaki pasien sudah dicuci ya dengan bersih. Dan ternyata ada anjuran ya agar sebelum kita melakukan terapi refleksi kaki pasien itu direndam dulu di air hangat. Harusnya dikasih dulu sedikit garam. Apa fungsinya? Adalah merelaksasi, insya Allah. Dan juga sekaligus itu menstimulan ya beberapa partikel-partikel radikal bebas keluar dengan larutan air garam yang hangat tadi. Berapa menit direndamnya? Kurang lebih sekitar 5 menitan, insya Allah. Kemudian dicuci dengan bersih, dielap. Dan yang kedua, sediakan adalah bisa minyak kelapa yang sedikit dicampur dengan daun mint ya. Kenapa? Agar terjadi ada efek hangat dan relaksasi serta lebih licin ya, lebih lentur. Kalau menggunakan minyak zaitun dia keset ataupun MHS dia keset ya, kurang cocok ya. Maka cocoknya menggunakan minyak kelapa asli, insya Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, sedikit kita akan membagi zona refleksi. Ini zona refleksi yang bisa dilihat ya. Ini adalah zona kepala. Nah, segini zona kepala. Ya, zona kepala, segininya ada zona leher. Ini jadi pas ini adalah zona kepala ke atas ya. Kepala ya. Bahkan sudah ada mata, ada dahi ya. Ada otak besar, otak kecil, ada kelenjar pituitari dan sebagainya. Kemudian juga ada ruas leher dan ini adalah ada kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kemudian zona berikutnya adalah zona dada. Nah, zona dada di sini zona dada. Ya, ini zona dada. Ini zona tadi zona kepala ke atas, ini zona dada. Di dalamnya ada paru-paru, ada jantung, ada limpa, ada pankreas, ada liver dan sebagainya. Serba-serbi yang ada di internis, di organ dada ya sampai ke area perut ya, sampai ke area perut ya, insya Allah. Kemudian ya yang berikutnya adalah ini zona perut ya hingga kepada zona reproduksi ya. Ini zona perut nih, pas ada bagian-bagiannya. Sebenarnya mudah sih kalau kita sudah hafal, mudah ya cara mengklasifikasinya ataupun cara membedakannya serta cara mengklasifikasikan tahapan-tahapannya. Ini zona dari bawah zona dada, zona perut hingga ke zona reproduksi. Ini ada sebelah sini. Di dalamnya ada ginjal, ada prostat, ada kandung kemih, ada rahim ya di sini ya. Kemudian juga ada usus, kemudian juga ya di sini ada area usus besar juga. Kemudian yang paling bawah adalah ini adalah zona reproduksi. Nah, makanya kita dianjurkan kalau kita berwudu ya, pernah saya buat upload di Facebook saya bahwa saat kita berwudu ini akan diusap, terutama yang sedang melakukan program kehamilan, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ya. Memulai terapi refleksi itu adalah dari beberapa literatur dan pengalaman empiris yang saya lakukan adalah dari mulai zona kepala dulu. Nah, ini menggunakan bantalan jempol. Jangan sininya, kalau dia kesakitan ya. Ini aku pressure. Tuh, pasien sudah mulai meringis ya. Ya, nggak apa-apa, jilid aja. Ini namanya aku pressure. Sedangkan yang kita lakukan refleksi, bagusnya sih jangan sampai kesakitan ya. Biasa aja lah gitu ya. Karena ini tidak terlalu menekankan teori radang. Beda dengan bekam, aku pressure, aku puntur itu teori radang, teori sakit. Ini tidak, ini teori relaksasi. Ya. Nah, bagi klien biasanya sedang stres, ini yang diterapikan di area zona kepala ya. Ya, ini dahi, kemudian ini ada otak kecil, otak besar, yang kemudian di sini ada kelenjar pituitari yang mengakses kepada kelenjar endokrin. Nah, ini hormon-hormon reproduksi ada di sini juga. Ini ada kelenjar tiroid, ada kelenjar paratiroid ya. Di sini ada leher. Nah, jadi yang sedang batuk bisa lakukan terapi di sini. Atau tadi otak besar dan otak kecil sekaligus kita terapi, otak besar dan otak kecil ya. Kalau ada masalah, biasanya seperti ada gerget pasir. Pasir. Dia sedang stres ya, sedang ada
apa kes ya di kepalanya pusing atau pening ya, rasa sakit kepala yang hebat, sedang migrain, sedang vertigo ya, dan sebagainya. Ini kerasa kesek-kesek ada masalah. Nah, atau pasien biasanya punya gangguan kejiwaan atau gangguan medis, itu pun terdeteksi. Apalagi saat dibacakan ayat-ayat ruqyah ya, akan terasa. Nah, ini adalah kelenjar tiroid. Ini kalau misalnya pasien yang dia susah makan, anak kecil ya, kemudian kalaupun makan ternyata kurus terus. Nah, ini bisa dilakukan terapi di area kelenjar tiroidnya. Bisa menggunakan itu tuh ya, tuh. Jadi menggunakan telunjuk kita. Nih. Nah, sini tadi ada leher, sini pula ya. Langsung di sini ada dahi ya. Nih dahi. Berapa menit? Ya, 5 sampai 10 menit. Ini pun insya Allah cocok bila mana para bunda mempunyai anak balita yang sedang demam, ya, yang sedang panas, sedang hangat, ya, anaknya sedang sakit sekali. Maka ambil minyak kelapa, bacakan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, pijat ininya. Rasa panas pada anak, ya, terasa pula pada jempolnya, itu lambat laun dengan izin Allah akan terasa nanti menurun si suhu tubuhnya, insya Allah. Oh ya, hampir lupa bahwa zona refleksi ini pada kaki itu dia silang. Organ-organ yang ada di sebelah kiri, maka ada pada bagian zona refleksinya sebelah kanan. Organ-organ yang sebelah kanan, ada zona refleksinya ada di sebelah kiri. Khusus jantung, ya, ini hanya ada di bagian sebelah kiri. Nanti lakukan 2. Maka rata-rata terapi refleksi itu untuk full seluruh ya, dari kaki ya, dari mulai ujung jempol hingga ke tumit yang paling bawah, biasanya 30 hingga sampai 1 jam. Lihat bagaimana kondisi. Untuk maintenance saja cukup 30 menit. Tapi kalau sudah mulai bentuk kuratif ya, sedang tidak enak badan, sedang lelah, kemudian sedang ada masalah, maka biasanya sekitar 1 jaman. Demikian, semoga bermanfaat.